Halo Sobat Kiwari. Di sini saya Anggi, dietitian dari RSUD Bandung Kiwari bersama Chef Raka. Hai. Dari RSUD Bandung Kiwari juga kita akan membahas nih bagaimana cara penyimpanan dan pengolahan daging kurban yang tepat dan aman. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas terkait dengan penyimpanan dulu nih, Chef. Nanti kalau misalkan kita habis dapat daging kurban, yang pertama kali dilakukan itu apa dulu? Mungkin pembersihan ya, karena yang namanya daging kurban kadang setelah dipotong penyimpanannya di bawah, kadang kotor, ada tanah atau ada kotoran. Ya bagusnya kalau seperti itu, keadaannya seperti itu, kita bersihkan dengan air mengalir, air bersih. Ya kalau bisa bagusnya air matang ya. Cuman bagusnya lagi tidak dicuci. Jadi secara umum memang daging itu tidak perlu dicuci ya, Chef ya. Dan tadi catatannya kalau ternyata daging kurban kan memang banyak kotoran biasanya, dan itu malah mengganggu nanti saat penyimpanan. Iya, berarti betul. Harusnya dicuci dulu. Dan Ya. catatannya tadi menggunakan air mengalir atau bahkan air matang. Kemudian nih Chef, setelah nanti dibersihkan, untuk penyimpanannya itu sendiri gimana? Untuk penyimpanannya lebih baik kita dibagi per menu. Contoh, hari ini saya ingin masak tongseng, besok saya ingin memasak menu yang lain. Bagusnya dibagi untuk beberapa porsi. Kenapa? Jika kita langsung masukkan semua ke freezer, kita pemakaiannya lebih sedikit, otomatis keluar masuk dari freezer dan suhu ruang. Itu bisa merusak si daging itu sendiri. Bagusnya kita bagi per menu, kita masukkan wadah, kita simpan berbeda-beda tempat. Jadi mungkin terkait dengan penyimpanan, tipsnya itu ya Sobat Kiwari. Jadi yang pertama perlu memastikan kebersihannya dulu. Kalau ternyata memang dipastikan bersih, tidak dicuci juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata ada kotoran, tetap harus dibersihkan. Kemudian cara penyimpanannya tadi mesti dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi nanti biar pas setelah disimpan, kita ambil sesuai dengan kebutuhan yang akan kita masak. Nah, yang kedua kita akan membahas tips terkait dengan persiapan daging itu sendiri. Salah satunya tips agar si daging tidak alot nih, Chef. Iya. Gimana cara supaya dagingnya tidak alot? Sebenarnya banyak caranya. Ada yang bisa direbus dulu, ada yang bisa dengan daun pepaya, baking soda, nanas. Sebenarnya banyak macam-macam. Jadi bisa berbagai metode juga Ya, ya, dan itu betul. dianjurkan juga ya, Chef. Ya, Biar nanti pas betul. masak tuh nggak terlalu lama, Ya. juga pas dikonsumsi nggak alot. Ya, betul. Sobat Kiwari, hari ini kita akan memasak salah satu olahan daging kurban khas Nusantara, yaitu Tongseng sapi. tongseng sapi. Di sini ada beberapa bahan yang kita perlukan. Yang pertama yaitu daging sapi, bagian paha ya. Bagian Chef ya, paha. kenapa nih Chef diperlukan bagian paha? Karena dia lemaknya sedikit. Lemaknya sedikit, kemudian juga mungkin lebih empuk ya Chef ya untuk lebih cepat olahan. empuk. Lebih cepat empuk. Kemudian yang kedua wortel, dan ada juga kol. Wortel sama kol ini kita tambahkan, selain memang dari menunya juga ada tambahan sayuran, tapi kita mesti menyeimbangkan sebagai tambahan serat untuk di hidangan yang akan kita masak. Ya. Kemudian yang ketiga ada bumbu halus, ada salam, serai, dan daun jeruk. Ada fiber cream. Fiber cream ini sebetulnya biasanya digunakannya menggunakan santan ya, Chef ya? Ya, biasanya menggunakan santan. Cuman kita di sini karena di rumah sakit memakai fiber cream. Betul. Kenapa memakai fiber cream? Biasanya penggunaan fiber cream ini karena memang kandungan lemaknya tidak jenuh seperti pada santan. Jadi Iya. penggunaannya lebih direkomendasikan untuk mencegah berbagai macam penyakit kardiovaskular dan lain sebagainya. Jadi ini lebih direkomendasikan. Walaupun nanti sebetulnya sama aja ya, Chef ya, Sebenarnya fungsinya. sama saja. Oke, kita langsung mulai masak aja kali ini, Chef. Ya, kita mulai langsung masak aja ya. Oke. Pertama-tama kita panaskan dulu pan. Setelah sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah halus. Kenapa saya nggak pakai minyak lagi? Karena tadi ngeblender bumbunya sudah memakai minyak. Jadi biar tidak banyak minyak. Kita tumis dulu bumbunya sampai matang. Untuk bumbu halus ini isinya apa aja, Chef? Ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit.
ditambah merica sedikit. Berarti setelah memastikan bumbunya matang, langkah selanjutnya Kita masukkan daging. bahan utamanya sekarang kita masukkan daging sapi bagian paha tadi. Ya, sudah masuk daging bagian paha. Kita tumis sebentar sebelum memasukkan air. Kita masukin air sampai daging terendam. Kita masukin kecap ya. Dua sendok teh. Jadi sebetulnya kalau untuk tongseng sapi ini metode pengolahan itu berarti direbus ya chef ya. Ya, Cara pengolahannya direbus dan itu salah satu cara pengolahan yang baik juga nih untuk mempertahankan kandungan gizi dari sapi itu sendiri. Kalau misalnya daging sapi ini sendiri chef, kalau kita memastikan dia udah matang itu biasanya rata-rata pengolahannya berapa lama? tergantung dagingnya itu sendiri. Kadang kalau misalkan daging yang berkualitas, biasanya dia lebih cepat buat pemasakan. Cuman biasanya kalau kayak daging kurban atau daging-daging yang sapi-sapi yang beraktivitas lebih, biasanya dia dagingnya lebih awet. Kemungkinan bisa lebih lama, bisa mungkin 5 sampai 10 atau 15 menit. Juga tidak ada standar khusus juga ya chef ya. Ya, Jadi kita perlu memastikan juga nih kalau misalnya masak harus tahu tanda-tanda kematangan dari daging, karena salah satu tips aman untuk mengkonsumsi daging juga kita harus memastikan kalau daging yang kita konsumsi itu betul-betul matang ya sobat Kiwari. kita masukkan wortel, tunggu sampai benar-benar empuk. Kita masukin kolnya. Kita tambahin fiber cream ya. Kita seasoning ya dengan garam dan gula. Tadi nih di akhir nih saya menambahkan seasoning itu pas setelah semua bahan-bahan masuk, kemudian baru seasoning di akhir. Itu kenapa kita? Karena supaya tidak pasnya ke instan. Kalau di awal yang namanya air kita didihin terus dia bakal surut. Otomatis air surut, gula atau garam pun masih terasa. Jadi saya taruh di sebenarnya bisa ditambahin gula lagi. Kalau kita tambahin gula lagi di wortel atau kol bisa lebih efektif lagi karena nungguin didih lagi. Dan sobat Kiwari ditinjau dari giginya pun memang seasoning terutama garam baiknya ditaruh di akhir atau ditambahkan di akhir. Kenapa? Supaya yodium yang terkandung dalam garam itu tidak menguap lebih banyak. Jadi kita masih tetap dapat yodiumnya juga dari garam. Ya, baiknya memang ditambahkan di akhir, tidak menjadi terlalu lama. Wah, sudah selesai nih chef Raka kita Ya. membuat menu tongseng sapi. Tadi kalau dari awal sampai akhirnya berapa lama kan? Kurang lebih 20 sampai 30 menit ya supaya si daging sapi itu sendiri benar-benar empuk. Betul, jadi memang salah satu titik poin harus empuk itu karena memang harus matang ya chef ya, jadi dikonsumsinya Ya. pun aman. Nah, sangat mudah ya sobat Kiwari, gimana cara membuat tongseng sapi, menunya sangat mudah, cara pengolahannya mudah, kemudian bahannya juga mudah ditemukan. Ya. Iya, jadi Silakan coba di rumah. iya, nanti coba di rumah ya sobat Kiwari. Oke sobat Kiwari, jadi di sini saya akan menjelaskan nih apa aja kandungan yang ada dalam menu tongseng sapi ini. Yang pertama akan dibahas terkait dengan dagingnya itu sendiri. Jadi kan di sini kita tadi ngebahas tentang daging kurban. Nanti sebetulnya daging kurban ini banyak ya sobat Kiwari. Ada daging sapi, daging kambing, daging domba. Semua daging-daging ini memiliki keunggulan. Yang pertama namanya itu sumber protein hewani. Jadi ini bisa berfungsi sebagai pembangun otot, membentuk jaringan-jaringan tubuh,
untuk anak sangat berfungsi untuk masa pertumbuhannya. Kemudian selain protein, daging ini juga mengandung namanya zat besi. Ini bagus sekali nih untuk pembentukan sel darah merah Sobat Kiwari. Jadi untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak ini juga sangat penting. Nah, namun memang kalau daging ini jika dikonsumsinya berlebih, pun akan meningkatkan risiko terhadap penyakit kardiovaskular. Kenapa? Karena memiliki kandungan kolesterol yang cukup tinggi. Nah, Sobat Kiwari, jadi tadi banyak ya keunggulan dari protein hewani atau daging kurban ini. Ini memang tadi kalau konsumsinya terlalu banyak akan menimbulkan risiko penyakit menular terlebih lagi jika pengolahannya tidak tepat. Jadi beberapa tips yang tadi sudah banyak dibahas. Yang pertama terkait dengan penyimpanannya, memang harus disimpan dalam wadah-wadah kecil biar kita satu kali makan saja. Kemudian yang kedua, memasak utamakan menggunakan rempah-rempah saja. Jadi bercita rasanya dari rempah-rempah, penggunaan bumbu, penyedap rasa, dan sebagainya mungkin bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga, jika kita menggunakan santan dalam pengolahannya, tidak boleh dimasak berulang. Jadi si santan ini tidak boleh dipanaskan berulang karena nanti akan menjadikannya dia lemak yang kurang bagus untuk tubuh. Dan yang keempat yang paling penting, kita perlu juga untuk menyeimbangkan konsumsi kita. Jadi walaupun nanti kita dapat daging kurban banyak nih, tetap harus diimbangi dengan sumber serat juga dari sayuran dan buah-buahan. Salah satunya dari menu yang kita buat ini. Jadi tongseng ini tadi menggunakan daging sebagai sumber proteinnya, kemudian ada tambahan serat dari wortel sama kol, dan penggunaan sayur sebagai sumber serat untuk sumber lemak dan sumber seratnya. Seperti itu ya Sobat Kiwari. Untuk takaran porsinya sendiri, Sobat Kiwari untuk orang dewasa memang konsumsi daging itu sekali makan memang dianjurkan hanya 1-2 potong saja. Namun untuk lebih jelasnya lagi, Sobat Kiwari ingin mengetahui bagaimana takaran porsi makan daging ataupun konsumsi dalam sehari, Sobat Kiwari bisa konsultasi ke poli konseling nutrisi dan dietisia di lantai 3 RSUD Bandung Kiwari. Ini sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Sobat Kiwari, tadi kita sudah bahas tentang daging kurban. Jadi daging kurban ini bukan hanya sebagai simbol keikhlasan, tetapi juga sebagai simbol biar kita mendapatkan asupan gizi yang baik untuk kesehatan kita. Ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Salam sehat dari Kiwari.